Amerika Serikat menekan Tiongkok untuk menengahi perang Israel-Hamas. Mengapa AS menekan Tiongkok untuk menengahi perang Israel-Hamas? Selamat datang di Weekly Asia, saya Chris Kaso di Washington. Cerita itu akan muncul, tetapi pertama-tama menjadi berita utama. Yordania membatalkan rencana KTT pemimpin Timur Tengah dengan Presiden Joe Biden setelah pertemuan ledakan di sebuah rumah sakit di kota Gaza menewaskan sedikitnya 500 orang. Selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Biden menggambarkan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober sebagai sesuatu yang hampir tidak dapat dipercaya dan meyakinkan bahwa kita terus mendukung Israel. Katanya mengutip sebuah roket yang ditembakkan oleh seorang teroris, kelompok di Gaza kemungkinan besar akan disalahkan atas tragedi rumah sakit tersebut ketika mengumumkan bantuan sebesar $100 juta untuk Gaza dan tepi barat. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin dunia lainnya minggu ini untuk membahas versi terbaru dari investasi khas Belt and Road yang ia lakukan. Inisiatif kedua pemimpin juga membahas perang Hamas-Israel dan isu-isu lainnya. Pengadilan Tinggi Indonesia memutuskan untuk tidak menurunkan usia minimum calon presiden dan wakil presiden pada hari Senin ketika negara tersebut mempersiapkan pemilu pada bulan Februari tahun 2024. Keputusan tersebut mencakup pengecualian bagi mereka yang telah menjabat atau terpilih sebagai pemimpin daerah yang memungkinkan mereka mencalonkan diri di usia yang lebih muda. Keputusan ini berpotensi membuka jalan bagi putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu tahun depan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Main, mengatakan bahwa warga Tiongkok di Israel yang ingin pulang ke negaranya harus membeli tiket sendiri untuk penerbangan komersial. Dia menyarankan mereka untuk terbang kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Tiongkok mengirimkan utusan khusus ke Timur Tengah untuk memfasilitasi gencatan senjata dalam konflik Hamas-Israel melalui Kepala Biro Departemen Luar Negeri Nick Chin punya lebih banyak. Israel melancarkan serangan udara baru ke Gaza pada hari Senin, ketika mereka berjanji untuk memusnahkan kendali militan Hamas di jalan sempit di wilayah Palestina. Tindakan ini terjadi di tengah dorongan diplomatik untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di wilayah yang dikirim oleh Tiongkok sebagai bantuan khusus. Utusan untuk wilayah tersebut mengisyaratkan kesediaannya untuk memperdalam keterlibatannya dalam memfasilitasi potensi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Amerika Serikat telah memperingatkan Iran dan negara-negara lain untuk tidak mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Amerika juga telah mendesak Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya di Timur Tengah untuk mencegah aktor negara atau non-negara menyerang Israel dan memperluas perangnya dengan Hamas. Tiongkok mempertahankan hubungan hangat perang dengan Iran pada bulan Maret. Tiongkok melanggar kesepakatan normalisasi antara Iran dan Arab Saudi. Tiongkok mampu melakukan hal ini karena hubungan dengan kedua belah pihak. Tiongkok juga memiliki kepentingan ekonomi dan sumber daya alam yang sangat signifikan. Kontrak jangka panjang untuk minyak dengan Iran kini telah mengerahkan sejumlah aset angkatan laut untuk menjamin keamanan ekspor minyak dan gas. Jadi dalam kedua hal ini, baik diplomasi maupun ekonomi dan militer, semua hal ini peran Tiongkok semakin meningkat. Sebagian pejabat AS merasa skeptis terhadap hal ini. Tiongkok menjadi perantara penyelesaian politik jangka panjang atas konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan menunjukkan bahwa Iran adalah pendukung bersejarah Hamas. Tiongkok telah mengutuk tindakan terhadap warga sipil namun tidak secara eksplisit mengutuk Hamas. Nick Chin, News, Washington. Seorang anggota senior Kepala Staf Gabungan Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan Hamas terhadap Israel mungkin menggunakan granat berpeluncur roket dan peluru artileri yang dipasok oleh Korea Utara. Fa berbicara dengan mantan diplomat AS yang mengatakan bahwa Korea Utara selalu bersedia menjual senjata kepada penawar tertinggi. Selama dinasti Kim memerintah Korea Utara, kita akan dihadapkan pada prospek konflik ini dan kita akan dihadapkan tidak hanya pada konflik konvensional, tetapi juga konflik nuklir. Kunjungi viewonnews.com untuk mengetahui lebih lanjut. Cerita paling up to date saya Chris Kaso. Terima kasih telah menonton VA Asia Weekly.